Pemirsa, dua pegawai KPK yang sedang bertugas dianiaya oleh seseorang di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu 2 Februari 2019. KPK melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dan untuk mengetahui informasi tersebut kita bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Irham Andriaji di gedung KPK Jakarta. Kita langsung bergabung bersama dengan Anggita. Selamat siang Anggita, apakah sudah ada keterangan dari pihak KPK terkait dengan kasus penganiayaan ini? Iya ya sih, untuk terkait kasus penganiayaan yang dialami oleh dua orang pegawai KPK saat sedang menjalankan tugas resmi dari KPK untuk menyelidiki suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi, tepatnya pada menjelang tengah malam di Hotel Borobudur kemarin. Kami sudah mendapat keterangan bahwa kedua pegawai tersebut saat ini sedang berada dalam kondisi stabil, di mana menurut Wakil Ketua KPK Saud Situmorang saat saya hubungi tadi pagi, ia mengatakan ketika ia melakukan kunjungan ke rumah sakit ke kedua pegawai tersebut, mereka kondisinya sedang dalam kondisi stabil dan rencananya hari ini akan menjalani operasi karena mengalami luka di bagian wajah, yaitu keretakan di bagian hidung dan luka sobekan di kulit akibat mengalami penganiayaan. Dan untuk kronologis kejadiannya sendiri yang tepatnya terjadi pada Sabtu kemarin jelang tengah malam di Hotel Borobudur, Jakarta. Saat itu mereka sedang melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima dari masyarakat terkait indikasi korupsi, namun dalam keterangan resmi dari pihak KPK melalui juru bicara KPK, Febri Diansyah, ia tidak menyebutkan secara detail mengenai informasi dari indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Dan saya juga tadi pagi sudah mencoba untuk kembali meminta konfirmasi dari Wakil Ketua KPK Saud Situmorang, namun ia mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa menyebutkan secara detail dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus apakah yang sedang diselidiki, entah itu apakah terkait dengan RAPBD ataupun dari Pemprov Papua, karena saat kejadian itu terjadi sedang ada rapat di Hotel Borobudur antara Pemprov Papua dengan DPRD Papua di Hotel Borobudur. Dan sebelum dua pegawai tersebut dianiaya, di lokasi tersebut sedang dilakukan rapat pembahasan hasil review dari Kementerian Dalam Negeri terhadap RAPBD Papua tahun anggaran 2019 antara pihak pemerintah Provinsi Papua dan juga DPRD. Dan terkait dengan kasus penganiayaan ini, pihak KPK sendiri sudah melakukan pelaporan secara resmi keesokan harinya, yaitu pada Minggu kemarin di Polda Metro Jaya, di mana peristiwa ini dinilai sebagai serangan terhadap penegak hukum, sebab menurut keterangan dari pihak KPK saat kejadian terjadi, kedua pegawai tersebut sudah menunjukkan identitasnya sebagai pegawai KPK namun tetap mengalami penganiayaan. Dan dari KPK sendiri tidak menyebutkan secara rinci siapakah terduga pelaku penganiayaan tersebut. Dan saat ini juga KPK sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan berharap setelah laporan dilakukan kemarin, pihak kepolisian bisa segera memproses pelaku penganiayaan agar hal yang sama, yaitu penganiayaan terhadap penegak hukum, tidak akan terjadi lagi baik terhadap KPK, Kejaksaan ataupun Polri. Dan terkait dengan pengamanan dari pegawai KPK, mengingat sudah banyak teror yang diterima oleh pegawai KPK saat sedang menjalankan tugas, pihak KPK sedang mengkaji pembentukan biro khusus untuk membidangi sektor keamanan bagi pegawai KPK dari ancaman teror. Pembentukan biro pengamanan tersebut masih dalam pembicaraan, di mana menurut Wakil Ketua KPK Saud Situmorang, pengamanan tersebut harus naik level dalam rangka memberikan pengamanan bagi pegawai KPK. Dan ia mengatakan wacana ini sebenarnya sudah lama menjadi pembicaraan di pihak internal KPK, terutama sejak ada kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dan tadi pagi juga saya sudah mencoba menghubungi Saud Situmorang untuk menanyakan kelanjutan dari rencana pembentukan Biro Keamanan ini. Ia mengatakan pembentukan dari Biro Keamanan ini memang terasa lambat karena masih banyak yang harus dipelajari, namun ia menegaskan hal ini sudah hampir final untuk tahapan pembentukannya. Dan kita mereview kembali pemirsa sejumlah rentetan teror yang dihadapi oleh KPK, di mana pegawai KPK kerap kali mendapatkan serangan saat sedang menjalankan tugas penyelidikan terhadap indikasi pengusutan kasus korupsi seperti teror air keras yang dialami oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan, hingga yang terbaru yaitu dua pegawai KPK yang mengalami penganiayaan di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu kemarin. Kita mereview kembali
diawali dari teror yang dialami oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang mendapat serangan teror air keras, tepatnya pada 11 April 2017, usai menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Iksan, dan hingga saat ini pelaku dari penyerangan teror kepada Novel Baswedan tersebut masih belum ditemukan, dan pihak kepolisian juga sudah membentuk tim gabungan terhadap penyidikan kasus teror penyiraman air keras, dan dari Polres sendiri mengatakan pihaknya sedang bekerja keras untuk mengusut kasus tersebut. Dan belum selesai pengusutan terhadap kasus tersebut, teror kembali terjadi, yaitu terhadap dua pimpinan KPK, Agus Raharjo dan juga Laode M. Syarif, di mana rumah atau kediaman keduanya diserang oleh teror bom. Untuk lebih detailnya, di kediaman Ketua KPK Agus Raharjo diteror dengan ditemukannya tas berisi benda mirip bom pipa, sedangkan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dilempari 2 bom molotov oleh orang yang tidak dikenal. Sementara itu sejumlah teror terhadap pegawai KPK ini pernah dipaparkan oleh Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, di mana ia menyebutkan ada 9 kali teror yang ditujukan ke pimpinan dan pegawai KPK, mulai dari penyerbuan fasilitas yang dimiliki oleh KPK hingga teror bom ke rumah 2 orang pimpinan KPK. Dan untuk selengkapnya, teror tersebut diawali dari penyerbuan dan teror terhadap fasilitas KPK, kemudian yang kedua adalah ancaman bom ke gedung KPK, dan yang ketiga teror bom ke rumah penyidik KPK, lalu yang keempat penyiraman air keras, ancaman pembunuhan terhadap pejabat dan pegawai KPK, kemudian ada perampasan dan perlengkapan penyidik KPK, lalu ada teror penculikan terhadap pegawai KPK yang sedang bertugas, kemudian ada juga percobaan pembunuhan terhadap penyidik KPK, dan yang terakhir teror bom terhadap Ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, kemudian yang terbaru penganiayaan terhadap 2 orang pegawai KPK saat sedang melakukan tugas penyelidikan di Hotel Borobudur, Jakarta. Demikian, Yasi. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.